Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Yang kami hormati, yang saya muliakan, Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Serwong, Pak Tenggar Wardana, beserta jajarannya, juga Ibu-Ibu Aisyah, Cabang Serwong, Ortom, juga pimpinan amal usaha, juga yang sangat saya cintai dan saya sayangi, sama Muhammadiyah Serwong yang Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena yang telah melimpahkan karunia kepada kita, kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat iman dan Islam. Dan tidak pula kita lupa bahwa Allah telah memberi kita nikmat berupa kita bagian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah melalui persyarikatan kita akan diantarkan ke depan pintu gerbang Jannatul Naim. Jadi insya Allah kita semua yang ada di ruangan ini kelak akan masuk surga semuanya tanpa terkecuali. Allahumma. Soal di nerakanya berapa lama ya tergantung dosanya. Tapi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah semua tanpa terkecuali ya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua menegaskan jati diri kita, identitas kita sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena saya merasa ada sedikit disorientasi atau bahkan degradasi pemahaman Muhammadiyah. Seolah-olah Muhammadiyah tidak jaminan masuk surga. Kemudian ada kelompok lain yang baru, kemudian banyak jemaah kita lari ke sana. Ya biasalah, kalau hal yang baru biasanya bergutu datang gitu kan. Produk-produk baru, warung-warung baru, warung makan baru biasanya rame. Nanti lama-lama juga sepi. Kita insya Allah istiqomah. 1912 Muhammadiyah lahir. Sampai sekarang 1 abad lebih, bahkan 110 tahun usia Muhammadiyah. Itu bukan usia yang muda Bapak Ibu. Kiai Dahlan melahirkan Muhammadiyah, insya Allah yang di ruangan ini nggak ada yang lahir, yang sudah hidup. Betul? Dan Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, walaupun warga persyarikatan tidak terhitung banyak, tapi kualitasnya insya Allah baik. Tanahnya Muhammadiyah secara nasional yang sudah tercatat itu ada 21 juta hektar tanah.
Jawa Tengah itu 33 juta hektar. Dan biasa di Muhammadiyah itu tidak semuanya tercatat. Saya meyakini mungkin ada 20% tanah Muhammadiyah yang belum tercatat. Artinya kalau tercatat semua, kalau Muhammadiyah mau mendirikan negara ya bisa saja. Kalau 21 juta hektar itu sangat luas loh Bapak Ibu. Sangat luas. Singapura saja dengan Kebumen masih luas Kebumen. Kita diberi karunia Allah berupa persyarikatan ini sehingga dapat bersama-sama beramal soleh. Tanah 21 juta hektar itu tidak ada yang atas nama pribadi perorangan Muhammadiyah. Semua atas nama persyarikatan. Sehingga insya Allah aman kita berjariah di situ. Maka kalau tadi Bapak-Bapak PCM mengajak beramal jariah, membeli sekian meter tanah untuk mendirikan pondok pesantren, jangan khawatir, itu insya Allah 2 abad yang akan datang pun masih mengalir pahalanya ke kita. Kalau belum kiamat tapi ya. Insya Allah tetap mengalir. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya nggak tahu sampai jam berapa. Biasanya pengajian sampai jam berapa? 1 jam. Seboyehe lah ya. Baik, yang saya mulai merasakan bahwa Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mulai tidak paham atau tidak bangga, tidak mapan keyakinannya bahwa persyarikatan yang kita ada di dalamnya ini bisa mengantarkan kita ke surga. Ini karena ada beberapa indikasi Bapak Ibu. Indikasi yang pertama adalah banyaknya jamaah. Kita lari ke harokah lain. Ya tidak banyak sih, ada beberapa. Dan ada yang beranggapan sama dengan harokah lain. Dan pagi hari ini insya Allah akan saya bahas tentang apa beda Muhammadiyah dengan Salafiyah atau Salafi, atau biasanya sebagian kelompok Islam di Indonesia menyebutnya Wahabi. Jadi memang ada irisan, ada kesamaan, ada kemiripan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Dengan MTA ya ada, dengan NU juga banyak. Jangan dikira tidak ada. Wong ini karena sama-sama Islam, karena sama-sama berpegang kepada Quran, syahadatnya sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Sehingga sama. Cuma kadang-kadang ada yang hampir mirip, ya kita dengan Salafi. Bapak Ibu, memang ada kesamaan. Pertama kesamaannya adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Kembali merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Itu sama. Jangankan dengan Salafi, dengan orang-orang pengikut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya sama. Mereka itu merujuk kepada Quran dan sunnah Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah jangan dikira pendapat beliau hanya keluar dari ra'yunya beliau, dari pikiran, dari pendapat pribadinya. Beliau mendasari pendapat dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau berpendapat merujuk pada Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i sama, merujuk pada Quran dan Sunnah. Semua imam mazhab merujuk pada Quran dan Sunnah. Tetapi kenapa beda? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Bertahun-tahun Imam Syafi'i itu ngekos tidur di rumahnya Imam Malik. Tapi berbeda pendapat. Kenapa? Itu hal yang wajar. Kenapa mereka berbeda? Karena ada prinsip-prinsip metode pemahaman, cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Merujuknya sama, tapi cara memahaminya yang berbeda. Satu contoh misalnya Imam Malik itu menggunakan kebiasaan warga Madinah. Karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah. Beliau tinggal di Madinah. Sehingga kalau ada kebiasaan warga Madinah,
beliau gunakan sebagai dasar beragama. Tapi kalau nggak ada, ya nggak menjalankan. Contoh, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik nggak menjalankan. Kenapa? Karena warga Madinah tidak menjalankan. Apakah itu salah? Ya tidak salah, memang ada dalilnya. Orang yang tinggal di Kufah, orang yang tinggal di Basrah, orang yang tinggal di Baghdad, mereka menjalankan itu karena orang yang menyampaikan hadis tidak tinggal di Madinah. Bisa dipahami gitu? Antara guru dengan murid saja beda, Bapak Ibu. Jadi kalau orang tua dengan anak beda, ya nggak masalah juga. Yang penting jangan kebangetan anaknya nanti ora sopan. Dalam hal-hal yang buruk ya berbeda itu biasa. Saya di Mesir bulan Maret mengamati orang-orang yang bermadhab Syafi'i di sana. Ya Jumatannya seperti orang Muhammadiyah. Adzan sekali, lalu khutbah, sholat, selesai. Dan nggak ada puji-pujian di sana. Madhabnya Syafi'i ya. Bermadhab Imam Syafi'i. Ya. Mereka tidak selamatan 7 hari dan seterusnya. Enggak. Padahal madhabnya Imam Syafi'i. Kiai Dahlan, kita harus akui bahwa Kiai Dahlan itu madhabnya dalam fikih Imam Syafi'i. Dalam akidah Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari, beliau adalah cicitnya Abu Musa al-Asy'ari. Nanti kalau cerita Abu Musa al-Asy'ari lama. Udah, kita kembali ke sini. Jadi berbeda itu biasa. Jargon ar-ruju' ilal Quran was sunnah itu bagi Muhammadiyah memang sejak awal seperti itu, sehingga Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Jadi yang dilakukan Kiai Dahlan, mungkin kita sekarang berbeda, itu enggak masalah. Memang beliau menghendaki ini organisasi persyarikatan. Lahirnya terencana, segala sesuatunya termanage dengan baik. Sehingga kalau ada perbedaan antara Kiai Dahlan dengan kita misalnya, itu bukan hal yang tabu. Itu wajar-wajar saja. Ada sebagian orang dari saudara-saudara kita yang menuduh seperti itu. Muhammadiyah sekarang tidak orisinil karena Kiai Dahlan begini, sekarang orang Muhammadiyah begitu. Kiai Dahlan bermadhab Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, tapi sekarang Muhammadiyah akidahnya enggak jelas. Katanya begitu. Padahal Bapak Ibu, ya ada kemiripan itu wajar. Ada kemiripan itu wajar. Kita memang tidak Syafi'iyah, tapi amalan ibadah kita itu insya Allah 70% mirip dengan Syafi'iyah. Kita memang akidahnya bukan Asy'ariyah, tidak menisbatkan diri sebagai pengikutnya Imam Asy'ari. Tapi kita akidahnya mirip. Dibuka HPT, Himpunan Putusan Tarjih Bab Iman, itu putusan tahun 1929, insya Allah kita semua belum ada yang lain. Bab Iman isinya mirip persis dengan konsep akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi kita nggak menisbatkan diri sebagai pengikut Imam Asy'ari. Karena kita menghargai pendapat para ulama sepanjang itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu pertama kemiripan kita dengan Salafi sama-sama punya jargon yang sama, yaitu ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Yang kedua, tidak bermadhab sama. Kita tidak bermadhab, Salafi tidak bermadhab. Yang ketiga, menjadikan hadits sahih sebagai dasar dalam beribadah. Sama, Muhammadiyah itu kalau untuk urusan ibadah mahdhah ya hanya dengan hadits sahih. Kalau yang dhaif yaitu untuk sebagai penguat. Atau dalam bermuamalah hadis dhaif boleh, itu tidak ada hubungannya dengan konsep ketuhanan. Misalnya kita kan sering mendengar hadis populer,
tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya kan? Utlubul ilma walau bisin, itu bukan hadis itu. Tapi apakah itu ditolak? Ya nggak perlu ditolak. Kita tuntutlah ilmu, Bapak Ibu, anak-anak kita suruh nuntut ilmu ke Mesir, kan nggak ada hadisnya. Tuntutlah ilmu ke negeri Arab, kan nggak ada juga. Tapi sepanjang itu baik, ya nggak masalah. Syekh Muhammad Abduh tanpa Hisam ini, Syekh Muhammad Abduh itu yang menjadi rujukan pemikirannya Kiai Dahlan, beliau sekolahnya di Prancis. Dan beliau berkesimpulan, di barat saya melihat Islam walaupun tidak ada muslim. Saya ulangi lagi, di barat saya melihat Islam walaupun tidak ada muslim. Jadi beliau menyimpulkan Islam itu ya harusnya seperti ini, indah, damai, bersih, disiplin gitu. Itu di barat seperti itu. Walaupun tidak ada orang yang beragama Islam. Saya juga sama berkesimpulan dulu ketika ke Jepang. Di Jepang itu saya melihat Islam walaupun nggak ada muslim. Jepang agamanya nggak jelas. Lahir Shinto, nikah dengan agama, nggak pakai agama, nikah itu yang penting sudah kumpul kebo, nggak apa-apa, yang penting di kartu kakak, kartu keluarga ditulis saja di situ suami istri, nanti mati ya dikremasi, dibakar, abunya disimpan, nggak jelas agamanya. Tapi nilai-nilai keislamannya diterapkan, disiplin, buang sampah nggak ada yang sembarangan, semua serba bersih. Semua serba berkemajuan. Itu Muhammadiyah banget itu. Jadi kalau Muhammadiyah datang ke sana, insya Allah cepat diterima. Makanya kan ada Profesor Misio Nakamura, beliau dari Jepang, datang ke Jogja tahun 70-an. Lalu rencananya mau melakukan penelitian sosiologi, bukan di Jogja sebetulnya. Beliau mau mengamatinya di Surabaya atau di mana. Tetapi kemudian biasalah menemukan wajah umat Islam di Indonesia ya korup, ya naik nang bandara kayak gitu, di rebutan, ayo Pak, naik taksiku sekian ribu kayak gitu. Lalu setelah itu harganya dinaik-naikkan. Nah, kemudian akhirnya beliau terdampar di Jogja dan beliau mendapati umat Islam tidak sebagaimana umumnya, yaitu umat Islam disiplin, umat Islam ekonominya baik, umat Islam pemikirannya maju, yaitu orang-orang Muhammadiyah di kota gede. Sehingga Misio Nakamura sampai sekarang setiap muktamar selalu hadir. Muktamar terakhir di Makassar ke-47 beliau hadir. Walau alam besok hadir apa enggak, karena sudah sepuh 70-an tahun. Beliau profesor sosiologi dan beliau menulis buku tentang Muhammadiyah, hasil disertasi beliau. Nah, Bapak Ibu, kita tidak menjadikan hadis dhaif sebagai dasar beribadah. Ini sama. Kemudian yang keempat, memberantas TBC, tahayul, bid'ah, hurufat. Salafi kenceng banget, MTA kenceng banget, Muhammadiyah dulunya kenceng, lama-lama ya kita lama-lama dewasa lah ya. Kita sudah, Bapak Ibu, kalau saya tanya Muhammadiyah apakah akan melakukan peringatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak akan. Sampai kiamat kurang sedetik yang enggak akan. Saudara-saudara kita di NU, apakah mereka tidak akan 7 hari, 40 hari? Ya tetap menjalankan itu. Sampai kiamat 1 detik, kurang 1 detik, tetap itu ada. Kita punya prinsip bahwa yang kita amalkan adalah yang ada dari Nabi. Yang tidak dari Nabi, kita tidak mengamalkannya. Tapi bukan berarti sekaligus kita menghukumi terus. Sudahlah. Amalku, amalmu, amalmu. Silakan kita saling menjaga
menghormati. Karena begini Bapak Ibu, pol-pole di Muhammadiyah itu tidak menjalankan itu kan karena man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada dariku maka tertolak. Pol-pole ditolak amal itu menurut hadis tersebut. Tapi apakah amalan itu menyebabkan dia masuk neraka? Kan nggak ada. Nggak ada dalil penguat yang menyatakan orang-orang yang menjalankan itu pasti masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menghakimi itu. Jadi orang Muhammadiyah itu cerdas harusnya. Harusnya cerdas. Kenapa? Karena kita beramalkan yang efektif, efisien. Ada prinsip ekonomi ya kita dengan modal yang sedikit-sedikitnya keuntungan sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Kita nggak akan milih amalan yang tertolak. Betul? Kalau ada amalan yang jelas diterima, kenapa juga kita memilih amalan yang masih 50-50? Diterima apa enggak ya? Gitu kan. Maka Muhammadiyah memilih tidak melakukan upacara-upacara tersebut. Soal mereka yang menjalankan ya silahkan. Itu punya prinsip masing-masing. Kita punya prinsip yang berbeda. Coba saja kalau kita mengharuskan begitu, padahal kita nggak punya uang, harus memberi orang makan banyak, karena datang ke rumah, masa orang diwai apa-apa, kan orang patut. Islam tidak menyulitkan. Islam itu mempermudah. Maka Muhammadiyah tidak menjalankan itu, karena ada budaya lain yang harusnya kita kembangkan. Bapak Ibu, ketika Ja'far bin Abu Thalib wafat, Nabi menyuruh tetangganya untuk membuatkan makan bagi keluarganya Ja'far. Jadi bukan keluarganya Ja'far yang membuat makan untuk tetangga, bukan. Tapi tetangga-tetangganya yang membuatkan untuk menghibur. Ini harusnya Muhammadiyah mulai membudayakan itu. Terus yang kedua, datang seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, orang tuaku meninggal dan beliau punya harta tinggalan. Apakah kalau saya wakafkan, sedekahkan, saya dapat pahala dan orang tuaku dapat? Iya, kata Nabi. Jadi kalau begitu, cara menghormati, memberikan ekspresi ketaatan, kecintaan, birrul walidain kepada orang kita yang telah meninggal, harusnya itu. Harusnya satu, kita tetangga-tetangga yang membuatkan makan dijadwal lah, hitung dina misalnya, atau 70 hari nggak apa-apa. Hari pertama si A, B, C, D. Itu bagi yang kurang mampu. Yang sudah mampu nggak usah. Kalau dia punya tinggalan harta, diwakafkan. Karena kalau punya tinggalan harta diwakafkan, maka kalau ada punya tinggalan hutang juga harusnya ditanggung bareng-bareng, Bapak Ibu. Wah, nanggung utangnya wong liya, utangku akeh. Bukan begitu, tapi bahwa yang namanya budaya hanya bisa ditandingi dengan budaya juga. Kalau budaya mereka, kalau ada yang meninggal adalah 7 hari, 40 hari, kita sudah mengatakan itu tidak benar, itu bid'ah, dolalah, finar. Aduh, kesel Bapak Ibu. Apalagi menghakimi kayak gitu, nanti kalau tidak terbukti, kembali ketuduhannya kepada kita. Tidak perlu kita menghakimi. Harusnya kita tandingi dengan budaya baru. Yang punya hutang tidak bisa menyaur, ya kita tanggung bersama. Sebagaimana Nabi itu nggak mau loh menyolati orang yang berhutang. Apa yang gane dewek tegel? Kata Nabi, yang berhutang belum lunas, dia dikubur, alam kubur terlunta-lunta itu. Maka kalau kita mengamalkan Islam dengan baik dan benar, itu dibudayakan. Jadi kalau mau menandingi budaya mitung dina, matang puluh dina, ya dengan budaya lagi. Karena itu budaya.
Di Mesir yang madhabnya Syafi'iyah yang nggak menjalankan itu adanya di Indonesia, di Malaysia juga. Bahkan ya Nun Sewu itu menjadi usaha atau bisnis. Jadi kalau ada orang mati, orang kaya itu ada tim penggali kubur sekaligus pembaca Yasin selama 7 hari. Gitu. Jadi ada paket yang VVIP atau VIP atau reguler biasa, ekonomi ada. Jadi misalnya kalau yang VVIP itu selama 7 hari kuburannya ditaruh, nanti ada orang yang baca Yasin di situ setiap waktu sholat. Bayarannya 70 juta, sehari 10 juta. Kalau dibagi 5 orang, 2 orang sehari 2 juta. Begitu. Jadi untuk bisnis Bapak Ibu. Di masjid-masjid, di beberapa masjid di Malaysia, ada siapa yang mau didoakan orang tuanya, maka bayar sekian, bayar sekian. Maka ini yang menjadi bahaya Bapak Ibu. Makanya Muhammadiyah tidak menjalankan ini karena bahaya. Nanti lama-lama yang masuk surga hanya orang kaya saja. Betul? Karena agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka kita memberantas TBC-nya itu ya dengan cara bijaksana, dengan cara yang elegan dan logis. Kenapa Kiai Dahlan mewanti-wanti kepada santrinya, wahai Sujab, wahai Fahrudin, wahai dan santri-santri lain, kita harus punya rumah sakit. Beliau melihat ketika dirawat di rumah sakit Kristen, yang rawat dokter laki-laki, yang dirawat pasien perempuan, dipegang-pegang. Nah, beliau tidak menghendaki begitu. Maka tidak muncul barang siapa yang dokter megang-megang pasien perempuan, maka haram. Enggak begitu. Tapi solusinya yang mendirikan rumah sakit, sehingga orang Islam punya rumah sakit sendiri. Selain itu, praktek perdukunan waktu itu sangat marak. Walaupun sampai sekarang ya masih marak juga. Pokoknya apa saja sakit pasti disebabkan karena guna-guna atau karena jin atau kesurupan atau sing bau reksa lagi ngamuk. Betul? Nah, sehingga solusinya agar orang tidak lari ke dukun, didirikanlah rumah sakit. Agar mereka lari ke rumah sakit. Jadi kita sama memberantas TBC dengan Salafi juga memberantas TBC. Tapi Muhammadiyah memberantasnya dengan elegan, dengan solusi. Bukan menghakimi apalagi mencaci maki. Kemudian yang kelima, ada kesamaan pula. Memilah atau membedakan antara ritual adat yang mengandung syirik dan bid'ah. Yang keenam yang keenam, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, mengikuti semua sahabat Nabi yang bersifat adil dan mengakui bahwa sahabat-sahabat Nabi itu bersifat adil. Ini sama, kita dengan Salafi sama. Hingga kalau orang Salafi menganggap orang Syiah, terutama Rafidhah itu kalau sholat diantaranya ya mengecam-ngecam Abu Bakar, Umar, Utsman, laknatullah Abu Bakar, laknatullah Umar. Nah, untuk billahi min dzalik, kita tidak termasuk itu. Salafi juga tidak termasuk yang mengecam sahabat-sahabat yang bahkan mereka itu dijamin masuk surga. Nah, itu sama. Dan yang terakhir, menolak wasilah dengan orang yang sudah meninggal. Wasilah itu perantara. Ya, misalnya besok siapalah ulama di Muhammadiyah, misalnya Kiai Dahlan, mohon mintakan kepada Allah agar PKU Seruang menjadi besar. Nah, ini wasilah itu. Minta kepada Allah melalui wasilah Kiai Dahlan. Itu enggak ada di Muhammadiyah. Kita meyakini itu tidak benar. Itu beberapa persamaan kita dengan Salafi. Ar-ruju ilal Qur'an wa sunnah, sama-sama menjadikan hadis yang
sahih saja dalam urusan ibadah, sama-sama memberantas TBC, dan seterusnya. Kemudian apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu, yang paling prinsip adalah kita sama dalam hal tajdid, pembaharuan, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Tetapi kita berbeda dalam pembahasan tajdid itu. Kalau salafi semuanya dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semua harus kembali ke Quran Sunnah. Tajdidnya adalah tajdid purifikasi. Muhammadiyah tidak hanya purifikasi tajdidnya, yaitu modernisasi. Jadi kalau salafi hanya purifikasi, puritan, semuanya saklek, sehingga akhirnya ketemulah Islam yang berwajah kaku, serba hitam putih, itu. Maka Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah selain kita akidahnya harus kembali Quran Sunnah, ibadahnya kembali Quran Sunnah, tapi urusan muamalah duniawiyah kita tidak bisa memungkiri dunia itu berjalan terus. Sehingga kita realistis. Akhirnya ada perbedaan yang cukup mendasar. Dalam urusan fikih misalnya Muhammadiyah tidak bermadhab, Salafi tidak bermadhab, tapi Muhammadiyah tidak menolak imam madhab. Sedangkan Salafi, ya mereka tidak bermadhab sekaligus tidak perlu mengambil pendapat imam madhab. Kita Muhammadiyah melalui majelis tarjih itu selain merojihkan hadis, juga merojihkan pendapat imam madhab. Jadi ada tarjih hadis, juga ada tarjih pendapat madhab. Gitu. Maka contoh misalnya Bapak Ibu, kalau kita sholat 2 rakaat, duduk terakhirnya tawaruk apa iftiros? Tawaruk. Tawaruk. Yang duduk kaki kirinya ditindih nang sikil tengene, itu kan. Itu tawaruk. Imam Syafi'i berpendapat tawaruk. Imam Malik bahkan duduk apapun ya iftiros. Nah, kita mengambil pendapat yang paling kuat, yaitu Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa duduk terakhir sholat berapa rakaat pun tetap tawaruk. Tapi bukan berarti kita bermadhab Syafi'i, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, arujuk ilal Quran was sunnah. Salafi saklek, tekstual, apa adanya. Muhammadiyah enggak begitu. Ada tekstual, ada kontekstual. Bahkan kalau sekarang, sejak tahun 2000, Majelis Tarjih menggunakan pendekatan bayani, burhani, irfani dalam memahami Quran dan Sunnah. Jadi tidak tekstual apa adanya. Contoh misalnya tentang celana cungklang. Orang siapa? Kan ada hadis Allah melaknat, Allah tidak melihat, bahkan siapapun yang pakaiannya di bawah mata kaki maka masuk neraka. Itu kalau memahami satu hadis saja, Mas Tenggar nang neraka, Mas Tony neraka, Gus Pur mlebu neraka kabeh. Apa maning sasar wis neraka banget. Apa yang gane kayak gue? Maka Majelis Tarjih cara memahaminya enggak begitu. Kumpulkan semua dalil-dalil tentang cungklang. Ada 8 hadis mengenai itu. Dan di Suara Muhammadiyah sudah dimuat, ditanya jawab. Dan kebetulan itu yang tanya saya, kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih. Karena saat itu, waktu itu saya masih nyalafi begitulah kira-kira. Karena keawaman. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak dalilnya. Bahwa barang siapa yang di bawah mata kaki karena sombong, ada ilat.
penyebabnya karena sombong, maka masuk neraka. Kalau hadis yang pertama tadi tanpa alasan, pokoknya di bawah mata kaki neraka. Yang kedua, barang siapa di bawah mata kaki karena sombong, neraka. Berikutnya ada hadis, Abu Bakar itu sangat takut ketika mendengar hadis itu. Beliau bergegas menuju kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini sering lapar, sehingga sarungku, celanaku sering melorot, sehingga nutupi mata kaki. Apakah saya termasuk yang masuk neraka? Tidak, Abu Bakar. Tidak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu karena sombong. Kenapa? Karena identitas orang-orang Arab jahiliyah yang kaya, yang punya kedudukan, mereka bajunya ngelabrak-labrak, ngantek, ngelangsrah, melemah. Sehingga itu yang dimaksud Nabi sebagai masuk neraka. Sehingga kesimpulannya apa? Di bawah mata kaki tidak pasti masuk neraka. Kalau bapak ibu di bawah mata kaki karena sombong, kilo aku bergaya untuk kesombongan, yaitu menyebabkan masuk neraka. Kalau tidak, sekarang zaman sekarang apa yang gane anak wong sing nganggo klambi gue untuk sombong-sombongan lah. Selarang-larangnya klambine dhewe paling pira regane. Kan begitu? Ya sarung yang paling pol-pole yang 40.000. Aku sarung orang nasi tuku gratisan kamu. Jadi nggak ada orang yang berpakaian karena sombong. Kalaupun ada sedikit sekali. Salafi saklek kaku. Muhammadiyah enggak. Malah bahkan cenderung itu enggak terlalu penting-penting amat lah ya. Di Muhammadiyah itu yang paling penting adalah berjihad, beramal soleh. Bi amwalikum wa anfusikum. Bermanfaat untuk orang lain. Akidah, urusan akidah, ibadah sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Urusan akidah, urusan tauhid kepada Allah selesai, paripurna. Kita sudah bersih dari kesyirikan, bersih dari khurafat. Apa anak wong Muhammadiyah nek misalnya anak burung gagak gitu, oh iya aja karena wong mati gitu. Kalau masih ada seperti itu ya segera saja bertobat. Apa anak enggak nek wong Muhammadiyah sing ketiban cecep terus aduh, ya aku garap meriang kayane. Ya kayaknya sudah enggak ada. Jadi sudah urusan akidah sudah bersih, urusan. Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah tidak saklek. Jenggot misalnya, lihya. Nabi menganjurkan untuk berjenggot dan cukur kumis. Apakah kemudian yang tidak berjenggot itu tidak nyunah? Muhammadiyah dalam memahami hadis itu tidak tekstual, tapi dilihat konteksnya. Bapak Ibu, saat Nabi hijrah ke Madinah, perlu ada identitas yang jelas. Karena di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada penduduk setempat yang tidak beragama. Dan Nabi menganjurkan umat Islam untuk memelihara jenggot, mencukur kumis. Makanya saya sejak SMA sampai detik ini belum pernah tercukur jenggotnya. Saya termasuk yang meyakini ini sunnah yang ringan dilakukan dan insya Allah berpahala. Muhammadiyah nggak menolak itu, mau jenggotan silakan, mau enggak ya silakan, tapi jangan sampai menghakimi orang yang ngerok jenggot sebagai tidak nyunah, tidak islami, apalagi naudzubillah min dzalik finnar, neraka. Enggak. Yang mau jenggot silakan, mau cungklang juga silakan, tapi jangan sekali-kali menghakimi, karena Muhammadiyah nggak mudah menghakimi. Itu berat, menghakimi itu berat. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Artinya kalau kita membid'ahkan orang yang sebetulnya tidak bid'ah, ya finnarnya itu balik ke kita, bahaya. Maka istilah yang digunakan Muhammadiyah, pendekatan yang istilah kalau dulu bid'ah, sekarang tidak disyariatkan. Begitu.
Ini gara-gara seperti itu kadang-kadang orang Muhammadiyah kebablasan. Orang yang mengucap Sayyidina Muhammad itu seolah-olah bukan Muhammadiyah. Ada saya mendapati video acara Muhammadiyah, MC-nya mengucapkan menyebut nama Nabi diawali dengan Sayyidina, malah disuraki. Ini naudzubillah min dzalik Bapak Ibu. Ini kebablasan namanya. Ya. Sayyidina enggak pernah Muhammadiyah melarang mengucapkan Sayyidina. Tapi dalam sholat memang karena Nabi mengajarinya tanpa Sayyidina, ya kita ikut Nabi. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti itu Nabi mengajarkan, ya kita ikut seperti itu. Tapi di luar salat kita menghargai menyebut Nabi dengan embel-embel Sayyidina, ya gak ada masalah. Kenapa? Karena Muhammadiyah di Himpunan Putusan Tarjih dijelaskan bahwa Sayyidina itu memang dalilnya benar, kuat, sahih. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Misalnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasanu wa Husainu sayyida sababul ahlul jannah. Hasan dan Husain adalah sayyid, pemuda ahli surga. Lalu beliau juga mengatakan saya sayyid bagi anak cucu Adam di hari kiamat. Jadi beliau sendiri menamakan dirinya Sayyid. Gak ada masalah Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam Quran secara tegas di surat An-Nur ayat 63 itu satu ayat sebelum terakhir, karena surat An-Nur bukan Bunur ya. Surat An-Nur itu jumlah ayatnya ada 64. Ini ayat yang ke-63. Allah jelas-jelas mengingatkan pada kita, jangan kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada yang lain. Jadi artinya Allah sendiri sangat menghendaki. Maka kalau ada orang Muhammadiyah mengucapkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak ada masalah. Penggunaan Sayyidina itu boleh. Maka jangan malah kita seolah-olah kayak nganggo Sayyidina ya NU. Bukan masalah NU, MTA, Salafi, Muhammadiyah, bukan. Ini masalah ayat. Allah yang mengingatkan. Dan Majelis Tarjih nggak pernah mengharamkan itu. Di putusan-putusan tarjih, bahkan di kitab-kitabnya para ulama Muhammadiyah, baik Buya Hamka, baik Jindar Tamimi, baik putranya Ki Bagus Hadikusuma, itu menulis buku, semua nama-nama Nabi kita diawali dengan Sayyidina. Jadi nggak ada masalah. Maka kita dalam memahami agama, dalam memahami Quran Sunnah, tidak boleh saklek. Dan juga tidak boleh juga, orang populer nang Muhammadiyah berarti nek nglakoni salah kayak gitu kan. Saya pernah ke Mesuji dengan Dr. Hasan. Mesuji itu di pedalaman Lampung sana. Itu agamanya Muhammadiyah banget, Pak. Agamanya Muhammadiyah, bukan Islam. Kalau ada di HPT, itu yang dijalankan. Kalau nggak ada, dianggap salah gitu. Padahal Majelis Tarjih itu sepanjang hadisnya sahih, boleh digunakan. Kalau yang belum termuat di Majelis Tarjih, itu bukan berarti tidak benar. Boleh. Contoh misalnya sholat. Hadis-hadis Nabi itu, formasi Nabi sholat 11 rakaat beda-beda loh Bu. Tidak hanya 4, 4, 3. 2, 2, 2, 2, 3. Bukan. Nabi itu pernah 10, 1. Tapi ini sangat tidak saya anjurkan Bapak Ibu. Nanti pas rakaat ke-9 atau ke-10 Anda batal, ngulang dari awal, kesel. Nah pas lagi ngentat-ngentut ya ora usah sing formasi itu ya.
Formasi Nabi sholat malam 11 rakaat itu banyak. Apakah boleh kita gunakan? Boleh. Karena hadisnya kuat. Walaupun belum masuk keputusan tarjih. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ar-ruju' ilal Quran wa sunnah clear. Beda kita dengan salafi seperti itu. Kemudian lahirnya, kita terencana jelas lahirnya kapan. Salafi kapan? Salafiyah itu Bapak Ibu, beliau yang memiliki mencetus gagasan pemahaman yang saklek seperti itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana saudaranya sendiri sangat menentang itu, bapaknya sendiri pun sangat menentang. Karena waktu itu sangat ekstrim. Muhammad bin Abdul Wahab tidak hanya mengharamkan kuburan, bahkan menganjurkan kuburan-kuburan yang di Arab sana dihancurkan. Kita bukan pemuja kuburan, tapi kita juga tidak etis kalau kuburan sampai dihancur-hancurkan. Nah, pemahaman yang seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Inggris untuk memecah belah umat Islam. Targetnya bukan Wahabiyah atau Salafiyah menang atas umat Islam yang lain, atau sebaliknya umat Islam lain menang atas Salafiyah. Kita sekarang bisa melihat itu masih dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam. Sekelompok yang lain sangat ekstrim, membenci sekali Wahabiyah. Wah, Wahabi kabeh dituduh Wahabi. Sing ora kunut dituduh Wahabi. Sing ora tahlilan tuduh Wahabi. Muhammadiyah dituduh Wahabi. Padahal kita bukan Wahabi. Ekstrim. Yang Wahabiyah juga sama. Sama-sama ekstrim. Misal, Salafi itu menolak Asy'ariyah. Asy'ariyah, pengikutnya Asy'ariyah juga akhirnya menolak juga. Akhirnya saling berbantahan. Misalnya memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas ars. Wahabiyah menganggap bahwa ya Allah ya ada di atas ars. Soal bagaimana caranya ya terserah Allah. Sementara yang Asy'ariyah berbeda, memaknai ars itu sendiri. Ars itu bukan langit, tapi bisa berupa kekuasaan. Jadi nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau bersemayam di atas ars, berarti apa bedanya dengan makhluk yang bisa mendiami satu tempat, ruang dan waktu. Ini patres Bapak Ibu. Benturan terus. Gelutan terus. Muhammadiyah di tengah-tengah. Ngapain urusan yang hanya Allah saja yang mengetahui kok diperdebatkan? Itu mau debat sampai kapanpun nggak akan selesai, betul? Pokoknya kalau yang ada urusannya urusan sifat Allah, nama-nama Allah, kembalikan urusannya kepada Allah. Kita meyakini ayatnya, menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Itu Muhammadiyah. Sehingga nggak penting sesama pengikut Nabi Muhammad, sesama mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah akur. Ini nggak boleh. Maka Muhammadiyah itu harus mengakurkan 10 sifat Muhammadiyah. Sifat yang pertama adalah Muhammadiyah bekerja dan beramal untuk perdamaian dan persaudaraan. Ini kepribadian Muhammadiyah. Jadi maka kalau ada yang berseteru di antara umat Islam, Muhammadiyah harus menjadi penengah, jangan ikut-ikutan berseteru. Kita sudah paling tua lah di Indonesia itu, Muhammadiyah paling tua. Orang tua itu semakin tua harus bisa dituakan, dia harus berpikir dewasa. Makanya ketika ada MTA berseteru dengan NU, Muhammadiyah bisa di tengah-tengah. Karena kita ada irisan dengan MTA, kita ada irisan dengan NU. Menjadi dewasa. Gitu. Jadi lahirnya Muhammadiyah jelas, Salafi tidak. Memang direncana bukan untuk ya seperti kita terorganisir ya. Mereka hanya
metode atau manhaj saja, yaitu cara memahami agama kembali kepada seperti para salafus soleh. Oke, yang keempat, organisasi. Kalau kita organisasi formal, salafi bukan organisasi, makanya pecah terus. Nanti salafi orang pecah. Pecah terus, apa yang enggaknya Islam kayak gitu, pecah-pecah terus. Di Gombong itu ada salafi Sa'iliyah dan Nafiliyah. Sa'il itu gurunya Nafil, sama-sama lulusan Muhammadiyah. Ustadz Nafil dulu aktivis IPM. Jadi memang salafi itu banyak juga lahir dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena punya jargon yang sama. Ustadz Nafil belajar ke Yaman, pulang-pulang menyalah-nyalahkan gurunya. Akhirnya pates. Akhirnya pengikutnya Ustadz Sa'il sendiri, pengikutnya Ustadz Nafil sendiri. Tapi kedua Ustadz itu naik hajinya ya lewat KBIH Aisyah. Masih mending lah. Ini Muhammadiyah harus menjadi pemersatu. Jadi ketika ada Ustadz Sa'il ketemu muridnya Ustadz Nafil, tuk batuk, enggak menyebut salam, enggak mengungkapkan salam. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah saling mentahdir, mewanti-wanti, jangan sampai mendengarkan ceramahnya, jangan baca bukunya. Ya Rob, enggak gitulah. Islam itu enggak begitu. Makanya saya yang di tengah-tengah, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum akhi. Muhammadiyah di tengah, mendamaikan. Harusnya begitu. Kemudian sistem dakwahnya kita terorganisir. Sana yang penting ngikut ustadznya. Makanya kalau ustadznya mentahdir ustadz lain, ya akhirnya ikut-ikutan. Tapi Muhammadiyah banyak sekali HPT yang tidak sampai kepada warga di bawah. Betul? Maka kita Muhammadiyah itu perlu ar-ruju' ilal HPT. Saya menyarankan setiap PCM adakan kajian rutin tiap minggu lah, jangan sebulan sekali. Sebulan sekali ganti tema. HPT nggak pernah dipahami secara mendalam oleh warga persyarikatan. Himpunan Putusan Tarjih itu luar biasa Bapak Ibu. Putusan Tarjih itu sangat berkemajuan, banyak sekali yang belum diketahui oleh warga persyarikatan. Maka perlu pimpinan cabang, pimpinan ranting menyelenggarakan pengajian rutin bahas HPT, sehingga orang Muhammadiyah itu kan cenderung senang ngaji, kepengin ngaji, sehingga nggak bisa disalahkan juga yang akhirnya lari ke Salafi, lari ke MTH. Kenapa? Karena di Muhammadiyah tidak ada pengajian rutin yang tersistematis. Dan ulamanya Muhammadiyah sedikit. Makanya karena saya gemes, akhirnya saya nggak boleh begini terus. Walaupun dengan modal seadanya, saya harus melahirkan ulama-ulama melalui pesantren Muhammadiyah. Dan alhamdulillah, sekarang sudah mulai Allah memberikan hadiah kepada Muhammadiyah. Ustadz tadi Hidayat itu hadiah dari Allah untuk Muhammadiyah. Kita punya lagi Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Beliau hadiah dari Allah untuk Muhammadiyah. Jadi tafakuh fidinnya kuat. Alim. Menguasai betul ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih. Ini yang harusnya menjadi otokritik bagi kita. Kenapa warga kita banyak ke sana? Karena di Muhammadiyah kering menginginkan ada pengajian rutin, tidak ada. Tapi engko barang wis ana paling sing teka sededek, ya ora apa-apa. Pancen sing pengajian nang Muhammadiyah sededek. Tapi nek urusan amal nanti pasti reguduh gitu. Karena kadang-kadang pancen mandan mumeti nek ngaji sing temenanan kuwi mandan mumeti. Maka kita perlulah melahirkan kader-kader ulama yang baik penyampaiannya dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke.
gerakannya tertib organisasi, kalau mereka tidak. Politiknya Muhammadiyah itu, Bapak Ibu, di Muktamar yang ke-47 di Makassar secara jelas melahirkan putusan, yaitu kita menganggap Indonesia yang dengan dasar Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Darul artinya negara, ahdi kesepakatan, konsensus, wasyahadah, dan pembuktian. Jadi kita sudah selesai. Tanpa harus NKRI harga mati, saya Pancasila, kamu bukan. Tanpa seperti itu kita sudah menunjukkan. Kita bahkan satu-satunya organisasi yang secara formal resmi terputuskan dalam musyawarah yang tingkat nasional, ya Muhammadiyah, yang menganggap Indonesia final. Tidak ada kesepakatan kecuali diubah dengan kesepakatan pula. Kalau ada orang mengubah kesepakatan di luar kesepakatan, itu pengkhianat namanya. Makanya di Muhammadiyah itu kalau ada hasil putusan rapat hanya bisa diubah dengan rapat juga. Nggak ada orang mengubah semau-maunya tanpa rapat. Kalau masih ada seperti itu masih dolalah. Tapi insya Allah nggak finar lah ya. Nah, maka dalam urusan politik Muhammadiyah jelas yang ikuti sistem yang ada. Karena ini sebagai ikhtiar, bukan satu-satunya, bukan tujuan, ini alat. Sehingga kalau ada pemilu, orang Muhammadiyah ya ikut pemilu. Salafi enggak mengikuti. Salafi haram pemilu. Tapi hasilnya wajib ditaati, karena itu ulil amri. Itu saya yang kadang-kadang bingung. Mencuri haram. Tapi nek wis ana degan hasil colongan, dimungke halal. Aku mumet ya. Pemilu haram, tapi pemimpin hasil pemilu harus ditaati. Ini aku orang nyandak, orang nyandak. Yes, penting apa waktu nih? Diterus-terus nabi setelah sore mas. Wes cukup lah. Intinya begitu. Kita ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Persamaan ya kita jaga. Perbedaan kita saling hormat. Jangan memperuncing persamaan. Karena kita sudah terlalu banyak masalah, nggak usah cari-cari masalah. Kita besarkan saja persyarikatan kita yang insya Allah akan memberi amal soleh menjadi jariah bagi kita. Begitu saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.